Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Perkenankan kami dari kelompok ke-6 yang beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri, saya Maulana Haryadinata, dengan NIM 3020220028. Selanjutnya teman saya Devi Farhan Fadilah dengan NIM 30 2022 00213. Saya Narhardian Isa Mahendra dengan NIM 3020222000207. Saya Hamzah Fauzi dengan NIM 30202200124. Saya Jafar Sodik dengan NIM terakhir 133. Ya, saya Tarek Al-Aziz dengan NIM 30202022000238. sedikit itu perkenalan dari kami. Kita akan membahas tentang pengawetan kayu secara tradisional untuk memenuhi tugas struktur kayu kelompok. Langsung saja tanpa banyak basa-basi. Sifat kayu memiliki ciri khasnya tersendiri apabila dibandingkan dengan bahan lainnya seperti baja maupun beton. Sifat fisik kayu dan sifat mekanik kayu tersebut ternyata bisa ditingkatkan kualitasnya dengan metode-metode tertentu untuk mencapai kekuatan dan kawetan yang lebih tinggi. Metode yang dilakukan diantaranya adalah pengasapan kayu, pengecatan, perendaman, dan metode vakum. Dikutip dari Awaludin dan Irwati 2009. Metode pengasapan kayu di Indonesia masih jarang digunakan oleh masyarakat. Proses pengasapan kayu bertujuan untuk meningkatkan keawetan kayu, memberikan unsur dekoratif, dan mengurangi kadar air yang terlalu tinggi pada kayu. Pengasapan kayu dilakukan selama 14 hari dengan tujuan untuk mencapai keawetan yang lebih tinggi. Kayu diasapi dengan asap yang pekat dan menggunakan bahan bakar serat kayu dan potongan kayu yang tidak terpakai. Pengasapan pada kayu berpengaruh pada berkurangnya jumlah kadar air pada kayu. Forlius dan kawan-kawan 2017. Pengecatan kayu. Metode selanjutnya untuk meningkatkan sifat fisik dan mekanik kayu adalah menggunakan pelapis pada kayu. Salah satunya cat. Pengawetan dengan memberikan pelapis pada kayu dilakukan secara berkala karena lapisan tersebut dapat hilang dalam kurun waktu tertentu. Selain cat, pelapis yang biasa digunakan untuk pengawetan kayu adalah oli, minyak, dan solar. Metode perendaman. Teknik perendaman kayu adalah memasukkan bahan pengawet seperti garam, air, minyak, dan bahan pengawet lainnya dalam beberapa hari. Kayu yang direndam diberi beban sehingga kayu tetap berada di dalam air. Terdapat 3 metode perendaman kayu, yaitu perendaman dingin, perendaman panas, dan perendaman panas dingin. Perendaman dingin dilakukan dengan bak yang terbuat dari beton atau kayu, sedangkan perendaman panas dan perendaman panas dingin biasanya dilakukan di bak yang terbuat dari logam. Kemudian, perendaman panas dingin dinilai lebih baik daripada metode perendaman lainnya, karena bahan pengawet yang masuk ke dalam kayu lebih merata dan efektif. Kemudian pengenalan pengawetan kayu secara tradisional. Bahan-bahan alami yang digunakan dalam pengawetan kayu secara tradisional. Kemudian proses pengawetan kayu menggunakan minyak kelapa. Kemudian proses pengawetan kayu menggunakan getah jernak. Kemudian proses pengawetan kayu menggunakan tanah liat. Kemudian keuntungan penggunaan pengawetan kayu secara tradisional.
Oke, selanjutnya pengenalan pengawetan kayu secara tradisional. Pengawetan kayu secara tradisional seperti yang kita tahu adalah proses pengolahan kayu yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan alami untuk melindungi kayu dari serangan hama dan jamur. Proses pengawetan kayu tersendiri secara tradisional sudah dilakukan sejak zaman dahulu kala oleh masyarakat Indonesia untuk atau sebagai cara memperpanjang umur kayu yang digunakan sebagai bahan bangunan atau perabot rumah tangga. Proses pengawetan kayu menggunakan minyak kelapa. Proses pengawetan kayu menggunakan minyak kelapa dimulai dengan membersihkan kayu dari kotoran atau sisa-sisa serangga. Kemudian kayu direndam dalam minyak kelapa selama beberapa hari. Setelah direndam, kayu diangin-anginkan sampai minyak kelapa meresap ke dalam serat kayu. Proses ini dapat diulangi beberapa kali hingga kayu terlindungi dengan baik dari serangga hama dan jamur. Bahan-bahan alami yang digunakan dalam pengawetan kayu secara tradisional. Bahan-bahan alami yang biasa digunakan dalam pengawetan kayu secara tradisional antara lain minyak kelapa, minyak jarak, getah jernang, dan tanah liat. Minyak kelapa dan minyak jarak memiliki sifat anti jamur dan anti serangga, sehingga dapat melindungi kayu dari serangga, hama, dan jamur. Getah jernang dan tanah liat digunakan sebagai bahan pengisi pada celah-celah kayu yang telah lapuk atau rusak. Proses pengawetan kayu menggunakan getah jernang. Proses pengawetan kayu menggunakan getah jernang dimulai dengan membersihkan kayu dari kotoran atau sisa serangga. Kemudian getah jernang dipanaskan hingga cair dan dioleskan pada permukaan kayu yang telah dibersihkan. Getah jernang akan mengering dan membentuk lapisan pelindung pada kayu setelah beberapa hari. Proses ini dapat diulangi beberapa kali hingga kayu terlindungi dengan baik dari hama dan jamur. Proses pengawetan kayu menggunakan tanah liat. Proses pengawetan kayu menggunakan tanah liat dimulai dengan membersihkan kayu dari kotoran atau sisa-sisa serangga. Kemudian tanah liat dicampur dengan air hingga membentuk pasta dan dioleskan pada permukaan kayu yang telah dibersihkan. Tanah liat akan mengering dan membentuk lapisan pengisi pada celah-celah kayu yang telah lapuk atau rusak. Proses ini dapat diulangi beberapa kali hingga kayu terlindungi dengan baik dari serangan hama dan jamur. Dan kemudian keuntungan penggunaan pengawetan kayu secara tradisional. Pengawetan kayu secara tradisional memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan pengawetan kayu modern. Pertama, bahan yang digunakan dalam pengawetan kayu secara tradisional lebih ramah lingkungan karena bersifat alami. Kedua, pengawetan kayu secara tradisional dapat dilakukan dengan biaya yang lebih murah daripada pengawetan kayu modern yang menggunakan bahan kimia. Ketiga, kayu yang diawetkan secara tradisional memiliki nilai estetika yang tinggi karena warna dan corak kayu yang tetap terjaga. Oke, mungkin tuh penjelasan tentang pengawetan kayu secara tradisional ya, yang sudah kami jelaskan secara sangat-sangat detail, lebih dari kelompok-kelompok lain. Harapannya kelompok kami menjadi kelompok terbaik dan mendapatkan nilai yang terbaik dari yang lain. Oke, itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenek Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.